warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 tentang makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Baik, perhatikan gambar. Lihat gambar di sebelah kiri atas. Di situ ada nasi, kentang, roti, sagu. Ini termasuk adalah makanan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Makanan ini mengandung karbohidrat. Setelah ini kita akan membahas ya apa saja makanan yang mengandung karbohidrat. Sekarang kelompok makanan yang kedua yang ada di sebelah kanan atas. Coba perhatikan. Ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, tidak hanya lauk pauk saja, kita harus menambahkan dengan sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Sudah 3 makanan yang sudah Bapak sebutkan ya. Makanan pokok, ada lauk pauknya, dan sayur-sayurannya. Apakah itu cukup bergizi? Nah, akan lebih bergizi lagi jika ditambahkan buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Ini sudah merupakan menu sehat. Lebih baik kalau kita tambahkan susu. Ini yang disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya apa, Pak? Yang pertama makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya ditambah dengan meminum susu. Makanan yang selalu kita konsumsi itu ada gizinya. Gizinya itu ada karbohidrat, protein, ada lemak, vitamin, mineral, dan airnya juga. Makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok seperti nasi, roti, sagu, mie, dan kentang, atau ada juga di ubi. Kalau ini makanan yang mengandung protein. Protein sendiri terdiri 2 jenis, ada protein hewani dan protein nabati. Makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, susu, ayam, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya bayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Itu mengandung protein nabati. Sekarang makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin, ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, tomat, mangga, apel, pepaya, dan sebagainya. Makanan yang mengandung vitamin B ada brokoli, jamur, alpukat, udang, ayam, daging, dan sebagainya. Kalau makanan yang mengandung vitamin C itu seperti jambu, mangga, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Kalau makanan yang mengandung vitamin D seperti udang, tuna, susu, salmon, jamur, dan masih banyak lagi. Lalu ada vitamin E. Vitamin E ini biasanya dari kacang-kacangan ya anak-anak. Nah, yang terakhir ada yang mengandung vitamin K. Contohnya kenari, kurma, kacang kedelai,
atau masih banyak lagi? Nah, untuk makanan yang mengandung mineral, mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Ternyata satu buah makanan saja mengandung berbagai macam gizi ya. Contohnya seperti alpukat tadi, mengandung vitamin juga, mengandung mineral juga, dan juga lemak. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan soal ini. Nah, berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Nah, beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, kalau misalkan sudah, lalu kalian beri alasan kenapa makanan ini harus dimakan setiap hari dan makanan ini harus hanya sesekali saja. Berikan alasannya ya. Nanti ditulisnya di buku tulis saja. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak dari pertama sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.